Plastisitas otak, ya, plastisitas otak pada dasarnya sangat terbatas. Kita memutuskan tergantung bakat kita apa, ditentukan oleh gen kita. Tapi yang namanya gen kita merencanakan program pada saat sirkuit-sirkuit otak terbentuk pada saat kita di kandungan ibu kita itu banyak yang membuat kita terpengaruh. Bagaimana keadaan hormonal ibu kita waktu itu sehingga sirkuit kita seperti itu. Apakah pada saat itu kita di janin itu tidak terinfeksi? Kalau terinfeksi ceritanya beda lagi sirkuit otak yang terbentuk. Sehingga kembar identik pun pada saat dia lahir sirkuit otaknya berbeda. Dan sirkuit otak yang berbeda itu satu dengan yang lain ada yang saling bertentangan, ada yang saling mendukung, ada yang jadi supporter ya. Terus kemudian ada faktor lagi yang namanya hormon, ada lagi yang neurotransmitter. Pertarungan antara hormon-hormon ini jadilah yang dinamakan keputusan. Kita begini ini adalah keputusan otak. Sekedar itu adalah keputusan otak. Tapi itu didrive oleh ratusan faktor sehingga seolah-olah kita punya kehendak bebas. Padahal kita itu dikendalikan yaitu tadi. Saya sendiri tidak mengatakan bahwa manusia itu tidak punya free will. Kita itu seolah-olah punya free will. Tapi it is not true free will. Seperti altruisme pada kita itu it is not true altruism. False altruism, reciprocal altruism. Contoh, ada individu-individu yang disebut sebagai orang psikopat. Kenapa? Nih. Empati adalah kemampuan kita untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Empatilah yang mendorong kita untuk menghibur teman kita yang bersedih dan ikut bergembira ketika mereka bersenang. Tapi, terdapat beberapa orang di dunia ini yang tidak memiliki empati. Mereka tidak bisa merasa kasihan, tidak bisa merasa takut, dan tidak merasa bersalah atas apapun yang mereka lakukan. Mereka adalah psikopat. Neuron cerminnya di orbitofrontal korteksnya tidak cukup untuk dia bisa merasakan penderitaan orang lain. Orang begini dikasih nasihat yang nggak bisa, otaknya nggak bisa. Psikopat, kegagalan berempati. Orang gini nyolong-nyolong aja, dia nggak merasakan kalau dicolong itu sakit perasaannya itu kan. Mirror neuron di orbitofrontal korteksnya tidak cukup banyak untuk bisa merasakan kalau tak colong ini orangnya itu menderita. Ini yang menjelaskan kenapa sih kita itu seringkali kalau ngomong soal yang namanya ada free will, itu free will yang ngotot ada free will bukan saintis murni. Karena dia masih memberikan ruang ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. It's okay, tidak ada masalah. Ini hanya masalah kita berbicara dengan bahasa yang berbeda. Manusia itu secara neurosains kita bisa membagi-bagi bagaimana sih orang menyikapi antara keyakinannya dengan pengetahuan. Ya, dengan pengetahuan. Ada yang antagonis itu ya. Tuh kayak Richard Dawkins sama Harun Yahya itu sama itu. Yang satu bilang ini yang agama salah, ngawur, yang satu ilmu sesat gitu ya. Sama sebetulnya itu. Posisinya aja berbeda Harun Yahya sama Richard Dawkins itu ya gitu ya. Ada orang yang bersifat ya enggak apa-apa ini enggak usah lah kita berbicara dengan bahasa yang berbeda gitu. Nah, itu adalah cara menyikapi. Nah, mengenai free will ini kalau kita membicarakan kalau kita total tadi lebih dari 250 faktor sama aja deh gini. Kita melemparkan dadu klotak muncul berapa? Kelihatannya acak ya. 6 ya. Kelihatannya acak. Ini judi itu. Tapi kalau dadu ini dilempar 1 juta kali, baru kelihatan polanya. Semua itu seperenam. Pengamatan juga begitu. Nah, pengamatan yang makin mendalam mengenai ini. Makanya sekali lagi saya bilang, seringkali pengetahuan tentang sebuah fakta, pengetahuan ilmiah itu didasarkan pada fakta. Kalau ada fakta baru yang menyanggah fakta lama, ya nggak apa-apa. Tapi tunjukkan faktanya dulu, jangan yakin tok gitu loh. Faktanya dulu bagaimana? Mana itu gitu.
Nah, pada prinsipnya kalau begitu ya orang saya kan cuma ngomong fakta gitu kan. Faktanya begini, saya cuma ngomong faktanya begini. Perkara kamu yakin terserah apa enggak, itu terserah kamu gitu ya, keyakinan. Makanya memang pada umumnya orang yang punya keyakinan itu enggak nyaman nih keyakinannya diusik. Pada umumnya kecuali orang yang liberal, pada saat keyakinannya itu dibenturkan dengan fakta, ini ya seperti apa namanya, pernah itu diteliti di Jepang mengenai bagaimana kalau keyakinan orang itu dibenturkan dengan fakta. Artinya keyakinanmu itu fakta yang ada itu berbeda dengan keyakinanmu. Ya, kalau orang yang amigdalanya itu dominan, bukan keyakinannya yang direvisi, fakta yang diabaikan itu. Ya. Tapi kalau enggak ya. Nah, kalau gini, Pak, saya tahu, Pak, ya saya yakin ya, hampir yakin Anda datang di sini karena Anda liberal. Betul ya. Ya.